Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda ya dalam video kali ini. Kursus pembelajaran online kali ini temanya atau topiknya adalah passion for money. Ya, bagaimana memanfaatkan passion Anda untuk mendapatkan uang. Ya, seperti slide di belakang saya ini di layar, Anda bisa lihat passion for money. Betapa indahnya kalau seseorang bisa mendapatkan nafkah, mendapatkan penghasilan yang maknyus dari apa yang dia cintai. Ya. Do what you love and love what you do. Karena seperti kata Steve Jobs, kinerja puncak itu hanya akan bisa digapai kalau seseorang memang betul-betul punya totalitas dan rasa minat yang mendalam, rasa cinta yang mendalam, rasa passion terhadap apa yang dia kerjakan. Dan di dalam filosofi Jepang ada sebuah istilah namanya ikigai. Ya, ikigai itu maknanya bahwa Anda hanya akan bisa mencapai kebahagiaan puncak kalau apa yang Anda kerjakan, profesi yang Anda kerjakan itu adalah profesi yang betul-betul Anda senangi, Anda sukai. Ya. Jadi intinya ginilah ya, bahasa mudahnya Anda mengerjakan hobi yang Anda sukai dan Anda dibayar. Itu kan betapa indahnya ya. Jadi Anda menjalani hobi Anda, tapi bahkan kemudian dibayar gitu ya. Kan banyak orang itu mengerjakan hobi malah keluar biaya ya, mahal lagi. Tapi ini kalau Anda bekerja dengan passion Anda, sesuai dengan passion Anda itu, Anda bekerja sesuai dengan hobi Anda, dengan minat Anda. Ya. Memang tidak banyak orang bisa mengalaminya ya. Itulah kenapa sejumlah orang mungkin secara kurang tepat menurut saya, kemudian mengatakan kerja saja, tidak usah peduli, forget about your passion, bullshit about your passion. Itu ada benarnya, tapi tidak seluruhnya benar menurut saya ya. Kenapa? Karena simpel aja sih ya logikanya, kalau Anda bekerja pada bidang yang tidak Anda sukai, pasti Anda akan tidak happy, Anda akan termehek-mehek jiwa Anda. Ya, passion di sini menurut saya definisinya sederhana sih ya, Anda menyukai apa yang Anda kerjakan. Memiliki minat, ya memiliki minat gitu ya, bukan sekedar kesenangan belaka ya, tapi minat yang mendalam terhadap apa yang Anda kerjakan. Nah itu menurut saya kunci ya teman-teman ya. Misalnya contoh sederhana, saya orang yang tidak suka akuntansi gitu ya. Saya tidak begitu suka dengan dunia keuangan gitu ya. Tiba-tiba saya suruh kerja jadi manajer finance misalnya. Itu mungkin saya akan bisa mengerjakan tugas itu mungkin ya, tapi jiwa saya tidak akan mengalami kepuasan batin. Karena itu bukan dunia yang betul-betul saya cintai. Tentu tidak masalah ya, saya mungkin bisa tetap sukses ya jadi seorang manajer finance ya. Tapi ada satu elemen yang mungkin missing ya, yakni bahwa saya merasa ya kerja sekedar hanya dapat gaji gitu ya. Tidak ada kepuasan batin yang mendalam. Jadi alangkah indahnya kalau kita bisa menguangkan, menjadikan minat kita menjadi penghasilan yang maknyus. Ya. Nah di dalam slide kedua saya bilang kenapa menerapkan passion for money gitu ya. Kenapa? Sekali lagi ini pilihan ya teman-teman ya. Kalau Anda belum menemukannya ya fine. Tadi saya ngasih contoh, saya misalnya jadi manager finance. Mungkin saya tetap akan berhasil meskipun dunia finance bukan dunia yang saya sukai gitu ya. Tapi akan lebih afdol, lebih maknyus, lebih ideal kalau kita bekerja sesuai dengan apa yang kita sukai. Ya. Nah pertanyaannya kenapa kita harus mencoba mengejar mimpi kita, mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan passion for money. Itu di halaman ketiga, di slide ketiga saya bilang yang pertama, alasan pertama adalah demi kepuasan batin ya, well-being and true happiness ya. Saya rasa kalau seseorang mengerjakan sesuatu yang sesuai hobinya itu mungkin dia akan lebih puas ya, inner satisfaction ya. Contohnya saya misalnya menekuni suka dengan dunia jualan online gitu ya. Saya suka dengan dunia ilmu pengetahuan seperti ini ya. Kursus online, bikin kursus online, saya bikin produk-produk digital, kemudian saya jual secara online. Itu saya sangat menyukai dunia itu. Saya berbagi ilmu tapi secara online, dan kemudian ilmu saya jual secara online dalam bentuk materi-materi pelatihan, materi presentasi. Itu saya menyenangi menjalaninya ya. Saya
tidak mudah, saya harus berjibaku, misalnya rekaman seperti ini, kemudian saya juga bikin produk-produk digital lainnya, saya bikin e-book, saya nulis e-book, saya bikin materi pelatihan, kemudian saya bikin email marketing untuk jualan, itu tidak mudah. Jualan melalui online itu sangat tidak mudah. Saya harus mengumpulkan pelanggan email sebanyak-banyaknya tiap hari, saya harus update artikel blog saya harus bikin banner. Itu pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan skill. Tapi saya mencintainya, saya menyukai dunia itu, dan kemudian karena saya mencintainya, saya jujur aja seringkali kalau malam itu tidak sabar ingin segera esok pagi datang. Itu kalau kata pakar, tanda bahwa Anda mencintai pekerjaan Anda itu adalah ketika Anda mau tidur, Anda nggak sabar, besok hari akan tiba. Kan sebaliknya banyak orang yang ketika hari Minggu, kemudian Senin mau datang itu pada bete ya. Aduh, Senin lagi. Bahkan ada kata-kata I hate Monday ya, I hate Monday. Sebaliknya I love Friday. Kalau saya kebalik, Mas. Saya kebalik. Saya merasa sedih kalau hari Sabtu Minggu itu. Maksud saya selalu tidak sabar menunggu hari Senin datang. Supaya saya bisa kerja jualan online lagi. Supaya saya bisa bikin produk-produk online lagi. Supaya saya kerja dengan dunia saya. Itu teman-teman ya. Jadi saya menikmati setiap menit yang saya lakukan ketika saya mengelola jualan online saya, produk-produk digital ini. Nah, itu kan saya yakin itu akan berdampak positif terhadap kebahagiaan jiwa saya. Karena saya mengerjakan semuanya dengan sangat enjoy gitu ya. Sebaliknya kalau orang kerjanya tidak disukai, kemudian dia Senin sudah kerja macet lagi, kemudian di kantor mungkin kerjaannya menumpuk dan sebagian besar pekerjaannya tidak dia sukai. Itu pasti dampak kebahagiaan jiwanya mungkin akan termehek-mehek, Mas, terkaing-kaing. Ya, well-being-nya. Itulah kenapa ada sebuah survei dari Gallup menyebutkan bahwa 70% karyawan di dunia ini cenderung tidak menyukai pekerjaannya, ya, membenci pekerjaannya, tidak engage dengan pekerjaannya, tidak engage ya, tidak terikat. Tadi kerjanya ketika Senin pagi datang ke kantor itu dengan bete gitu ya. Bukan seperti saya tadi bersemangat, bahkan tidak sabar menunggu hari Senin tiba. Itu karena mungkin banyak orang mengerjakan profesinya yang tidak sesuai dengan impian dia. Kemudian di slide berikutnya ya, nomor 4 itu saya bilang bekal berharga saat menemui kendala dan problem yang amat terjal. Ini penting juga ya. Jadi kalau kita tidak menyukai pekerjaan kita, itu mungkin kita cenderung akan mudah menyerah ya. Steve Jobs sekali lagi pernah bilang bahwa ketika Anda kerja itu pasti akan banyak problem muncul, kata Steve Jobs. Misalnya dia mencontohkan di Apple gitu ya, bikin produk, mendesain. Itu rumitnya minta ampun, kompleks. Nah, dia bilang kalau Anda tidak menyukai apa yang Anda kerjakan, itu Anda pasti akan lebih cepat mengalami kelelahan mental. Anda akan lebih cepat capek, lebih cepat stres. Dan itu ada penelitiannya ya, Mang. Ketika Anda mengerjakan sesuatu yang rumit dan tidak Anda sukai, itu Anda akan lebih mudah mengalami kelelahan jiwa Anda. Sebaliknya kalau Anda menyukai pekerjaan Anda, itu Anda sampai berjam-jam, itu pun mungkin tetap enjoy ya. At least bukan enjoy senang sekali ya, tapi paling tidak tetap bersemangat ya. Ya contohnya saya misalnya juga menyukai dunia menulis kan ya. Ketika saya menulis buku sampai 10 buku ya, saya menulis sampai 10 buku. Itu kan tidak mudah sama sekali teman-teman ya. Bayangkan menulis 10 buku, menulis satu buku aja bagi banyak orang mungkin tugas raksasa. Ini saya menulis 10 buku gitu ya. Kali 300 halaman kan 3.000 halaman. Saya selesaikan hanya dalam waktu sekitar 16 bulan itu. Nah itu kenapa saya betul-betul bisa disiplin menulis dan kemudian bisa menulis 10 buku karena saya mencintai dunia tulis-menulis juga. Ya. Saya memiliki passion dengan dunia ilmu pengetahuan lah kata kuncinya. Ya. Saya berjualan ilmu pengetahuan. Menulis buku kan bagian dari ilmu pengetahuan. Saya mencintai dunia tulis-menulis juga. Sehingga ketika saya tiap hari duduk di depan laptop menulis tiap hari every single day ya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu saya tidak bosan. Saya tetap bersemangat ya. Ketika menulis itu saya selalu bersemangat. Dan jadi 10 buku gitu ya.
Nah, di halaman 5 nih, di halaman slide 5, alasan berikutnya kenapa kita perlu passion. Ya, ini passion akan membawa kita pada kinerja puncak atau flow state of being. Ya, ini ada penelitiannya juga ya, penelitian ilmiah ya. Flow namanya ya. Flow itu keadaan ketika Anda betul-betul berada pada kincak kinerja ya. Mungkin saya mengalaminya ketika saya menulis 10 buku itu ya. Saya menulis 10 buku itu kan sangat intens. Karena saya mencintai dunia tulis-menulis, saya melakukannya dengan sangat intens dan saya menemukan flow. Flow itu ya saya seolah-olah menulis itu mengalir itu ya. Menulis kata demi kata di depan laptop itu mengalir, Mas. Seolah-olah ada inspirasi yang penuh di kepala saya. Itu kan ada orang yang Pak Yudhya, kok Anda bisa nulis sampai 10 buku? Masa nggak pernah writer block gitu ya, blok pikiran Anda ke blok gitu. Kok bisa mudah sekali menulis sampai 100 halaman, 200 halaman kali 10? Itu idenya dari mana? Ya, gagasannya dari mana? Ya saya bilang habit saja ya, habit menulis. Tapi ketika habit itu saya kerjakan kan, kalau orangnya tidak bisa menulis kan meskipun dia duduk di depan laptop tiap pagi ya mungkin kestak ya. 1 jam nggak nulis apa-apa gitu, blank gitu ya. Kalau saya nggak ya, begitu buka laptop, ngetik langsung mengalir seolah-olah kata demi kata itu mengalir seperti aliran air laut gitu ya. Nah itu mungkin karena ada flow, ya itu namanya flow. Flow. Ya, dan flow itu muncul karena Anda mencintai pekerjaan Anda. Oke? Nah di dalam slide nomor 6 ini saya ngasih berbagai contoh nih ya. Yang satu, contoh profesi sesuai passion. Misalnya seorang yang punya passion dengan dunia adventure traveling, dan kemudian bikin bisnis, bikin adventure tour and traveling, ya, traveling berbasis alam. Atau seorang master chef yang punya passion kuat dengan dunia masak-memasak dan kemudian dia menjadi seorang master chef dengan bayaran mahal. Atau seorang analis saham yang punya passion dengan dunia investasi gitu ya. Jadi kayak Warren Buffett itu kan passionnya investasi, makanya dia menjadi seorang investor legendaris. Atau George Soros gitu ya, seorang investor yang kelas dunia lainnya. Atau yang berikutnya ya di slide nomor 7 nih ya, contoh profesi lainnya ya, penulis buku yang punya passion dengan dunia menulis ya. Tadi saya ngasih contoh diri saya mungkin ini ya. Atau seorang peneliti yang punya minat tinggi dengan dunia riset ya, banyak dosen-dosen, banyak peneliti di lembaga-lembaga penelitian itu punya passion kuat dengan dunia riset. Atau dosen itu kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang punya passion dengan dunia keilmuan, makanya suka jadi dosen. Atau marketing manager yang punya passion dengan dunia marketing dan branding. Ya ini banyak sekali ya orang-orang yang kerja di kantoran pun bisa kerja sesuai passion ya. Banyak marketing manager yang suka dengan pekerjaannya karena menarik, penuh dinamika ya, sesuai dengan minatnya dalam dunia branding dan marketing. Ya, atau seorang trainer manager itu menyukai pekerjaannya sebagai trainer karena dia memang juga suka public speaking misalnya. Kayak sekarang ini public speaking gitu ya. Contoh berikutnya nih ya, contoh berikutnya di slide 8, nomor 7, fotografer profesional yang punya minat mendalam tentang dunia fotografi. Atau seorang yang punya passion dalam dunia gardening, ya, berkebun dan memiliki akun YouTube yang populer tentang gardening dan hasilkan uang melimpah. Atau seorang programmer yang cinta dengan dunia coding. Ya ini contoh-contoh passion juga ya. Banyak fotografer itu foto-fotonya keren di Instagram. Itu ya saya yakin mereka dulunya mencintai dunia fotografi ya. Dan kemudian menjadi fotografer profesional, bayarannya mahal. Ya, kayak Darwis Triadi itu kan legenda, mahal bayarannya. Atau ya ini nomor 8 ini ya. Seorang yang punya passion dengan dunia berkebun, bikin akun YouTube dan sekarang di akun YouTube itu banyak banget akun YouTube tentang dunia berkebun ya, gardening ya. Tanaman sekarang happening gitu. Dan dapat uang dari iklan gitu ya. Atau di Instagram ada salah seorang ibu-ibu yang suka dengan dunia masak-memasak. Namanya Sandra Kitchen, seorang ibu muda. Followernya sudah ratusan ribu dan kemudian dia jualan produk-produk masakan dia. Dan dia jadi kaya raya, itu kan betapa indahnya ya. Dia punya passion dengan dunia masak-memasak, bikin akun Instagram tentang dunia kuliner. Dia isi dengan dunia kuliner, kemudian setelah terkenal dia kemudian jualan produk-produk kuliner dia. Itu kan wonderful. Itu contoh sempurna bagaimana seorang memonetize, menguangkan passionnya. Ya. Atau seorang programmer ya, cinta dengan dunia coding, bikin aplikasi Android.
dan seterusnya. Nah, di halaman slide 9 ini saya cerita sebaliknya yang terjadi ya, sebaliknya ya. Contoh orang yang tidak sesuai passion. Misalnya seorang yang kurang suka dengan dunia akuntansi, tiba-tiba bekerja di bidang keuangan dan akuntansi gitu ya. Tiap hari ngetik di Excel gitu ya, Excelnya ribuan, ngentri data, padahal itu tidak sesuai dengan minatnya ya. Dan dia ulangi tiap hari dengan monoton, itu kan makanya banyak orang tidak engage ya dengan pekerjaannya, karena pekerjaannya monoton, rutin, hanya sibuk dengan tabel-tabel Excel, dan kemudian itu diulangi tiap hari sampai bertahun-tahun lamanya. Itu berat, ya. Anda mudah mengalami kelelahan mental. Sudah gitu gajinya nggak tinggi lagi, itu agak menyedihkan. Atau seorang yang kurang suka dengan public speaking, tiba-tiba bekerja sebagai trainer gitu ya, dipaksa jadi trainer. Padahal dia tidak pandai ngomong di depan publik, itu hasilnya mungkin tidak optimal. Dia tidak menyukai dunia public speaking misalnya. Atau contoh lainnya nih di halaman 10 ya. Seorang yang introvert dan kurang punya passion untuk bergaul secara luas, terpaksa bekerja di bagian humas gitu ya. Ada orang yang pendiam, pemalu, tiba-tiba karena kantornya butuh staf humas, dia ditempatkan di bagian humas, hubungan masyarakat ya. Bagian public relation, berketemu dengan wartawan, ketemu dengan banyak orang. Dia pasti akan canggung dan tidak sesuai dengan potensi dirinya, tidak sesuai dengan minatnya, dan itu pasti akan kurang optimal kinerjanya. Gitu ya teman-teman ya, jadi itu beberapa contoh mengenai bagaimana kita bekerja sesuai passion atau tidak. Ya. Nah di slide berikutnya nih ya, saya bilang so what ya, bagaimana caranya mewujudkan passion for money Pak Yudhya? What can be done? Nah ini saya bilang ada 4 langkah wujudkan passion for money. Ya, wujudkan passion for money. Jadi ada langkah-langkahnya teman-teman ya. Nah, di dalam bagian berikut ini saya akan menceritakan langkah demi langkahnya secara praktikal ya. Step pertama, temukan passion Anda ya di slide berikutnya ya. Temukan passion Anda ya. Jadi identifikasi passion Anda. Banyak orang nanya itu, bagaimana Pak Yudhya yang menemukan passion? Saya nggak punya passion sama sekali. Passion saya mencari uang gitu ya. Fine gitu ya. My passion is making money gitu ya. Bagaimana cara mengidentifikasi passion atau minat Anda? Itu sebenarnya kan mudah ya. Minat gitu ya. Nah saya ngasih contoh ini ya. Ya di halaman slide 13 ini saya bilang bahwa langkah pertama ketika Anda mau menguangkan, mencari income berbasis passion itu ya tentu harus mengidentifikasi. Temukan passion Anda dan tentukan passion yang akan dijadikan fondasi untuk mencari income. Ya. Jadi identifikasi passion Anda terlebih dahulu, karena itulah yang akan jadi fondasi. Jadi itu langkah pertama. Nah pertanyaan berikutnya, bagaimana Pak cara mengidentifikasi minat saya atau passion saya? Itu sih mudah ya. Saya di sini bilang ada 3 indikasi yang harus Anda identifikasi untuk menemukan minat atau passion Anda. Di slide berikutnya saya bilang indikasi passion yang pertama itu pengalaman keberhasilan di masa lalu. Ya. Jadi ketika Anda kerja atau ketika kuliah sampai dunia kerja itu kan Anda pasti punya pengalaman-pengalaman keberhasilan. Baik pengalaman di kantor maupun pengalaman personal. Ya. Misalnya saya ngasih contoh nih ya, di slide 15. Misal seseorang pernah berhasil menulis dan membangun blog, maka dia merasa salah satu passion-nya adalah dalam hal menulis. Jadi pengalaman keberhasilan orang ini misalnya di sela-sela waktunya dia bikin blog dan dia nulis dan kemudian dia rajin menulis, itu indikasi bahwa dia suka dengan dunia tulis-menulis. Atau contoh lain misalnya seseorang pernah berhasil bekerja sebagai seorang ketua panitia misalnya. Dia punya proyek dan dia sebagai ketua timnya. Untuk misalnya katakanlah mendesain produk baru gitu ya. Dia sebagai ketua tim produk baru. Nah, dia menjalaninya dan kemudian berhasil. Nah, itu boleh jadi indikasi bahwa dia punya minat yang kuat terhadap product development gitu ya. Jadi wawasannya luas mungkin, instingnya bagus dan dia bisa bikin produk baru yang bagus. Jadi product development-nya oke. Atau
ada orang yang di sela-sela kerjanya nulis novel gitu ya. Ada contoh itu salah seorang rekan saya, seorang bankir, tapi di sela-sela kerjanya dia nulis novel lagi. Dan kemudian novelnya diterbitkan. Ada yang penerbit yang mau menerbitkan, itu kan artinya novel itu, dia menulis novel itu bagian dari passion dia ya. Dia mungkin punya passion untuk menulis, dalam hal ini menulis novel gitu. Jadi intinya adalah pengalaman-pengalaman keberhasilan Anda di masa lalu ya. Contohnya kalau saya sendiri memang merasa bahwa dunia tulis-menulis, dunia ilmu pengetahuan itu saya minati sejak saya kuliah ya. Sejak saya kuliah tingkat 3 itu saya sudah sering menulis. Menulis untuk majalah kampus saya, kemudian juga menulis untuk koran-koran nasional. Saya sudah menulis sejak mahasiswa tingkat 3, tingkat 2. Nah itu pengalaman keberhasilan menulis di koran, di majalah kampus, menulisnya di koran nasional lagi, itu pertanda bahwa saya, ini mungkin dunia saya gitu ya. Itu indikasi pertama, Mas. Di halaman slide 16 ini saya bilang indikasi passion yang kedua adalah Anda menyukai apa yang Anda lakukan. Ini yang paling mudah ya. Jadi melihat minat Anda itu ya yang nomor 2 ini Mas ya. Indikasi kedua ini Anda menyukai apa yang Anda kerjakan. Anda punya hobi apa. Itu makanya saya kadang-kadang bilang bahwa mengidentifikasi minat atau passion itu simple. Apa hobi Anda? Ya. Saya hobinya membaca buku dan itu kan sangat dekat dengan passion saya menulis ya. Atau ada orang yang hobinya menjahit ya. Misalnya ada salah seorang teman yang dia hobinya menjahit dan dia berarti passionnya dunia konveksi, dunia fashion gitu ya. Ada juga orang yang suka sekali memasak gitu ya. Dia kerjanya di dapur kalau liburan, itu artinya dia punya passion terhadap dunia masak-memasak. Atau saya punya kakak ipar yang sangat suka dengan burung gitu ya. Dia memelihara banyak burung. Itu artinya dia punya minat kuat terhadap dunia burung ya. Dan kemudian dia jual beli burung dan mendapatkan penghasilan dari jual beli burung itu. Anda misalnya hobi traveling, mungkin passion Anda di bidang traveling ya. Atau Anda hobi kuliner gitu ya, hobi makan gitu ya. Kalau makan itu mungkin banyak orang semua punya hobi ya. Nah, tidak ada salahnya Anda wujudkan passion Anda tentang dunia kuliner itu untuk bikin rumah makan misalnya atau catering sehat. Ya. Atau Anda suka dengan dunia marketing ya, tadi contoh ya. Anda suka dengan dunia branding, Anda suka dengan dunia digital marketing, ya mungkin Anda bisa bekerja di bidang itu. Ya. Jadi minat Anda apa, Mas? Ya. Jadi ini ya, di halaman 17 ini saya bilang bahwa minat, interest, atau passion itu membuat seseorang lebih mau untuk menekuni dunia yang menjadi minat dan kesukaannya. Ya, Anda bisa lihat di samping saya ini. Potensi kekuatan dia berada dalam bidang yang dia sukai. Ya, jadi minat Anda apa gitu ya. Nah, bicara mengenai minat ini sebenarnya ada juga surveinya ya, ada semacam kuesioner ya yang menanyakan minat Anda, itu banyak kuesionernya. Anda termasuk orang yang suka dengan dunia mekanik atau dunia komunikasi. Kan banyak orang-orang yang cenderung suka dengan dunia teknik gitu ya. Itulah kenapa orang-orang ini masuk jurusan teknik, masuk engineering, elektro, machine engineering, atau masuk civil engineering. Ada orang-orang yang suka dengan dunia komunikasi, makanya dia masuk di jurusan komunikasi atau dunia entertainment atau jurnalisme gitu ya. Ada orang-orang yang suka dengan dunia bisnis online, jualan online, ya dia mungkin kuliah di jurusan bisnis ya. Atau ada orang-orang yang suka punya minat dengan dunia kedokteran, makanya dia kuliah di kedokteran, gitu ya, karena dia punya passion dengan dunia medical. Atau ada orang yang punya minat dengan dunia riset di bidang biologi misalnya, makanya dia sekolah sampai S3 di jurusan biologi molekuler misalnya, menjadi seorang peneliti. Atau ada orang yang hobinya stand up comedian gitu ya. Seperti Panji Pragiwaksono, Ernest Prakarsa, sekarang dunia stand up comedy happening gitu ya. Industrinya mulai tumbuh. Ya orang-orang itu mungkin punya passion ya, melawak di depan umum. Ya, dan kemudian menjadikan profesi stand up comedian sebagai salah satu profesi yang menjanjikan. Jadi itu Mas. Ya.
Nah, yang terakhir, indikasi yang terakhir adalah Anda diakui rekan kerja Anda. Maksud saya, di dalam bidang yang Anda minati itu Anda diakui oleh rekan kerja Anda, ada hasilnya. Tidak hanya sekedar hobi, tapi hasil kerja Anda dalam bidang itu diakui oleh rekan kerja Anda. Ya. Jadi di slide berikutnya, di slide 19, saya bilang seseorang yang diakui oleh rekan kerjanya unggul dalam bidang tertentu, merupakan indikasi bahwa dia memang punya passion dalam bidang tersebut. Ya. Contohnya tadi sekali lagi mungkin saya itu diakui oleh teman-teman saya sejak kuliah sebagai orang yang jago menulis ya. Itu mungkin pertanda bahwa memang passion saya di dalam dunia tulis-menulis itu ya, sampai hari ini ya. Sampai puluhan tahun kemudian dunia tulis-menulis itu masih menjadi bagian utama dari pekerjaan saya. Nulis produk, nulis materi iklan, nulis materi pelatihan seperti ini. Atau misalnya ada seseorang yang jago fotografi sehingga ketika dia liburan sama teman-temannya dia selalu dijadikan fotografer lepas gitu ya. Itu pertanda bahwa dia memang jago fotografer. Banyak kan di kantor beberapa orang menonjol punya hobi fotografi dan fotonya bagus-bagus. Nah, dia mungkin punya passion di dalam bidang itu. Ya. Atau seseorang yang mungkin jago presentasi ya, ketika di kantor presentasinya selalu bagus, selalu oke. Nah, boleh jadi orang ini memang punya passion, punya minat dengan dunia presentasi, dengan dunia public speaking. Nah, kenapa dia misalnya tidak kemudian menjadi seorang trainer gitu ya, dengan bayaran yang mahal. Jadi itulah ya 3 indikasi untuk menemukan passion Anda. Ya, itu langkah pertama ya. Temukan hobi Anda atau minat Anda. Yang kedua, lihat pengalaman keberhasilan di masa lalu. Dan juga lihat pengakuan dari rekan-rekan kerja Anda. Itu semua mungkin merupakan pertanda bahwa itulah bidang yang menjadi passion Anda. Oke? Jadi itu video pertama dari Passion for Money. Kita nanti sambung lagi dalam video-video berikutnya dan juga langkah-langkah berikutnya. Terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.